Betul. Jadi memang kalau kita lihat ini faktor apa yang perlu diperhatikan oleh market sepanjang tahun 2021 dan 2022. Jadi vaksinasi membawa konsekuensi akan adanya kecepatan pemulihan di ekonomi di Amerika Serikat. Ya. Konsekuensinya adalah ekspektasi inflasi yang juga meningkat. Kemarin The Fed juga mengatakan bahwa ekspektasi core inflation-nya di 2,2%, walaupun di medium dan long term-nya akan berada di 2% ya di tahun ini. Karena memang bicara tentang pent-up demand yang kemudian mendorong inflation di 2021 ini. Nah, ujung-ujungnya adalah ke US Treasury yield. Bayangan saya sih memang US Treasury yield mungkin akan bisa diintervensi oleh The Fed, karena mereka juga punya beban pembiayaan yang harus di-finance dengan pembelian dari The Fed ya untuk bonds-nya. Jadi kalau kami sendiri sih memang masih menggunakan acuan ya asumsi berada di kisaran 1,7-1,8% di dalam model kami gitu. Jadi namun ini memang tetap akan menjadi faktor ya di sepanjang tahun 2021 ini, volatilitas dari kenaikan US Treasury yield tadi. Nah, ini yang perlu dicermati ya tiap kuartal. 1,7 sampai 1,8 ini ya trajektori untuk peak dari US Treasury yield. Pada akhirnya akan berpengaruh sejauh mana Mas kontribusinya ke aset keuangan domestik kita, katakanlah rupiah dan juga SBN? Baik, jadi kalau kita berkaca kepada periode sebelumnya, misalnya ada ekspektasi kenaikan US Treasury yield, ya kalau kita bicara kembali ke periode masa taper tantrum 2013 ya, ketika ada recovery dari perekonomian US, terus kemudian The Fed kemudian memberikan sinyal akan melakukan tapering ya, terjadi taper tantrum waktu itu. Nah, ujungnya sebenarnya adalah appetite dari foreign investors ke emerging market including Indonesia gitu. Jadi termasuk Indonesia. Nah, ujungnya ini kita baca dengan appetite apakah mereka melakukan risk off atau risk on. Jadi kalau misalnya udah risk off, mereka back to safe haven asset atau flight to quality, ya kembali ke US dollars misalnya. Nah, apa impact domestik? Kenaikan bond yield, ya domestic bond yield. Rupiahnya memang ada tendensi untuk melemah misalnya kalau itu terjadi ya. Terus equity price-nya juga akan drop. Nah, itu yang memang secara alamiah ini akan seperti itu hubungannya. Mas Andri, singkat saja sebelum kita tutup. Probabilitas kemungkinan terjadinya taper tantrum di 2021 ini seberapa besar? Adakah probabilitas tadi? Saya rasa kalau bicara dengan menggunakan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell, ya memang taper tantrum tidak akan terjadi di 2021 gitu ya. Mereka juga ngasih sinyal ya masih akan melanjutkan pembelian 120 billion US dollar untuk bonds ya. Terus akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya. Saya rasa 2021 mestinya ya kemungkinan itu masih sangat kecil gitu. Tapi market biasanya reaksinya berbeda kalau melihat dengan indikator ekonomi Amerika Serikat. Biasanya ahead the curve kalau ada kenaikan ya mereka memang refleksikan di US Treasury yield-nya. Tapi dari perspektif seorang ekonom ini kemungkinannya sangat kecil Mas Andri Asmoro ya. Meskipun kadang pasar bereaksi berbeda juga dari statement-statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.